Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita amat sangat bersyukur kepada Allah. Di tengah-tengah kondisi yang semacam ini, kita masih dimudahkan oleh Allah untuk berada pada satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu hadir di sebuah majelis ilmu. Ketahuilah bahwasanya tidak ada perkara yang lebih penting melebihi perkara daripada perkara Islam. Tidak ada perkara yang patut mendapatkan perhatian yang lebih melebihi perkara atau urusan-urusan yang berkenaan dengan Islam. Mengapa demikian? Karena Islam adalah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang tidak ada bandingnya dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah yang pertama karena kita dilahirkan oleh Allah melalui rahim-rahim ibu kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan itu nikmat yang besar. Meskipun sesungguhnya setiap bayi yang lahir itu Allah telah menetapkan kepada dirinya tauhid. Ketika Allah menyumpah para janin sebelum keluar, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kepada para janin, alastu bi rabbikum, wahai para janin, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Maka para janin mengatakan, qalu bala syahidna, ya Allah, kami adalah, engkau adalah Rabb kami. Namun kefitrahan itu kemudian berubah ketika dia lahir, ketika orang tuanya, ibunya bukan seorang muslimah. Subhanallah, bukan seorang muslimah. Ada yang lahir dari rahim seorang Yahudi, seorang Nasrani, seorang Majusi. Maka sebelumnya bayi-bayi yang secara fitrah adalah mentauhidkan Allah berubah menjadi tidak bertauhid karena ada sebab orang tuanya yang melahirkan mereka bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir adalah dalam keadaan fitrah, maka bapak-bapaknya lah, ibu-ibunya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, bahkan kemudian Majusi. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ini telah dilahirkan oleh Allah dari rahim-rahim ibu-ibu kita yang muslimah. Maka setelah kita mendapatkan nikmat yang paling besar ini, di antara tanggung jawab kita yang paling besar adalah menjaga keimanan dan keislaman kita, nikmat yang paling besar ini, sampai kemudian ajal menjemput. Maka Allah mengingatkan betapa pentingnya nikmat Islam ini, sampai kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita ini meninggal tidak dalam keadaan benar-benar muslim. Karena itu adalah merupakan satu syarat mutlak seseorang akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya, fil qabri, wa fil akhirah. Maka besok orang-orang kafir itu akan berteriak, berangan-angan menyesal. Qala ta'ala, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Seringkali orang-orang kafir nanti itu akan berangan-angan, bercita-cita kenapa dia dulu tidak seorang muslim. Baik,
Setelah kita mengetahui betapa besar dan tingginya nikmat iman, nikmat Islam tersebut, maka ketahuilah bahwasanya keimanan kita ini gak akan sempurna jikalau tidak ditopang dengan ilmu dan amal. Ilmu adalah merupakan syarat mutlak tegaknya agama kita ini. Karena Islam dibangun bukan di atas angan-angan dhon, tapi Islam dibangun di atas ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan di dalam kitab salah satu imam hadis yang terkenal, Imam Bukhari rahimahullah taala, menulis satu bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu adalah sebelum perkataan dan perbuatan. Tidak cukup seseorang kemudian menjadi seorang muslim, tetapi dia harus mempelajari Islam itu. Karena Islam ini dibangun di atas ilmu. Karena konsekuensi daripada Islam tidak hanya sebutan nama, tetapi dia harus menjalankan konsekuensi sebagai seorang muslim dalam bentuk ibadah. Nah, ibadah ini tidak akan tegak dengan benar kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Maka Masya Allah, ini antum para santri bersyukur kepada Allah karena antum dikirim orang tua antum untuk belajar di sini. Dan jangan sia-siakan. Orang tua juga demikian bersyukur karena pondok memfasilitasi orang tua juga untuk belajar ilmu. Berarti pondok Ibnu Katsir sangat berkeinginan kuat untuk mengajak tidak hanya anak-anak antum sekalian, wahai para orang tua, untuk menjadi penghuni surga, tetapi sekalian satu keluarga. Subhanallah. Maka kita katakan, kalau semacam ini, subhanallah, orang tua tidak menyambut dengan baik, tidak kemudian antusias, kita khawatir jangan-jangan kesuksesan dalam thalabul ilmi anak-anak kita ini kurang bermanfaat. Kok begitu? Maka kita bikin judul hakikat kesuksesan dalam thalabul ilmi. Ini yang ingin saya terangkan. Karena kadang-kadang kita itu merasa sudah cukup mengantarkan anak-anak kita ke pondok-pondok yang dianggap kemudian baik, namun orang tuanya merasa puas dan cukup dengan mengantarkan anak-anaknya, tetapi membiarkan dirinya juga tidak berusaha untuk memahami daripada agama. Ini kesalahan besar. Ya. Maka kenapa pada hari ini atau hari yang sebelum ini kita tahu, ya, sudah berapa kali ganti menteri, ganti kurikulum, tidak mampu, kemudian masih banyak perkara-perkara yang kemudian tidak menjadi solusi bagi para peserta didik untuk menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Sekali lagi, karena ilmu yang diajarkan itu jauh daripada kefitrahan peserta didik itu sendiri. Dan tujuannya berbeda. Kok bisa? Coba bisa dibayangkan, orang tuanya mengirim ke sekolah dengan harapan orang tuanya adalah dunia. Pak, kenapa Bapak mengirim anak Bapak di lembaga yang favorit, yang kemudian internasional? Karena bahasa Inggrisnya bagus. Karena rata-rata kalau lulusan situ langsung mudah dapat pekerjaan. Dunia. Niat orang tua sudah dunia. Sudah begitu anaknya juga diniatkan untuk dunia. Anaknya sudah doktrin, nak kamu harus sekolah di situ. Karena nanti kalau kamu sekolah di situ, masa depan kamu jadi cerah. Minimal orang tuamu nanti di masa tuanya tidak susah karena kamu nanti dapat pekerjaan yang baik, yang mapan. Masya Allah, anaknya pun didoktrin dunia. Yang ketiga, sudah begitu sekolahnya juga niatnya dunia. Bagaimana kemudian akan menghasilkan pribadi yang soleh dan solehah? Jangan mimpi. Ini sebenarnya kajian wali santri, ya. Ini mestinya kalau bisa jangan sampai tidak hadir, jangan sampai tidak hadir.
Subhanallah. Karena ada hubungannya dengan kesolehan daripada anak-anak kita. Kesolehan orang tua berbanding lurus dengan kesolehan anak-anak kita. Dan kesolehan anak kita berbanding lurus dengan rezeki orang tua. Dan kesolehan guru berbanding lurus dengan kesuksesan dan keberkahan santrinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, lam yajid urwal jannah." Rawahu Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang belajar ilmu, yang mestinya dia belajar ilmu ini adalah dia mencari wajah Allah, ridha Allah, namun kemudian dia tidak mempelajarinya kecuali dengan ilmu tersebut dia ingin meraih dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Masya Allah. Maka ini penting. Nah, Ibnu Katsir itu ingin mengantarkan kesuksesan tidak hanya sebatas anaknya saja, tapi semuanya. 3 komponen harus dipenuhi. Apa itu tadi? Orang tuanya harus niatnya adalah wajah Allah, berarti niatnya akhirat. Yang kedua, anaknya juga sama, dia belajar tujuannya untuk mendapatkan wajah Allah. Para asatidnya di dalam mendidik para santri adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kemudian akan lahir orang-orang yang saleh dan salehah. Terus kapan puncak kesuksesan seorang thalabul ilmi ketika dia belajar ilmu? Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, "Man talabal ilma liyuhyiya bihi al-Islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da nubuwah." Ibnu Qayyim al-Jauzi beliau mengatakan rahimahullahu taala, barang siapa yang belajar ilmu, kemudian tujuan dia belajar ilmu adalah liyuhyiya bil Islam, untuk menegakkan Islam, menghidupkan Islam, bukan menghidupkan dunia, menghidupkan Islam. Fahuwa minas siddiqin, maka dia terhitung termasuk para siddiqin. Masya Allah. Lalu di mana tempatnya para siddiqin ini? Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa may yuti'illah wa rasulah ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para siddiqin adalah termasuk orang-orang yang Allah kasih nikmat, yang nanti tempatnya kelak pada saat di akhirat kelak dia akan ditempatkan bersama para nabi, para syuhada, para orang-orang saleh. Dan sesungguhnya mereka adalah teman-teman yang baik, teman-teman yang paling baik. Tapi syaratnya tadi, dia belajar niatnya adalah liyuhyiya bihil Islam, untuk menegakkan Islam. Maka dalam kitab Tauhid Muyassar itu disebutkan, ada judul Iradatul insan bi ibadatihi dunya, keinginan manusia di dalam ibadahnya untuk meraih dunia. Di situ dijelaskan bahkan kalau orang tujuannya untuk dunia 100% masuk syirik akbar. Masya Allah, syirik akbar. Kenapa? Karena dunia itu gak disebut akan nempel. Maka kita sering belajar di dalam hadis Arba'in, itu hadis yang pertama, hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an Abi Hafsah Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Para ulama hadis menjelaskan kenapa ketika Rasulullah SAW mengatakan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, diulang 2 kali fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tapi ketika wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, tetapi tatkala niatnya hijrahnya adalah untuk dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi, tidak diulang 2 kali langsung kemudian fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Para surah hadis menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa perkara-perkara yang di dalamnya tidak untuk meraih keridhaan Allah semata-mata, maka sesungguhnya perkara itu adalah batil dan tidak perlu diulang 2 kali. Ya. Jadi kita tegaskan di sini, subhanallah, bersyukurlah ini para orang tua ada pondok yang semacam ini. Nggak hanya mengantarkan para anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang soleh-solehah, tetapi mereka juga berkeinginan, pondoknya berkeinginan orang tuanya juga kemudian terdidik dengan ulum syar'i. Maka kalau tidak disambut, mohon maaf ini saya agak keras sedikit ini mungkin ya. Kita khawatir adalah jangan-jangan niat kita nggak sampai. Kenapa? Karena 3 komponen pendidikan tadi itu harus tersamakan. Orang tuanya semangat untuk berilmu, anaknya juga didorong untuk berilmu, gurunya juga semangat untuk mengajari ilmu, dan 3-tiganya ini niatnya nggak boleh ada salah satu dari 2 ini, atau keduanya atau bahkan ketiganya adalah untuk dunia. Karena kalau untuk dunia, sehebat apapun kurikulumnya gak akan sampai. Karena Allah tidak menjadikan jalan selain daripada jalan ini untuk meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Gak akan sampai. Maka sia-sia. Maka orang tua jangan merasa menitipkan anaknya kemudian tenang-tenang saja. Doakan guru-gurunya, anak-anaknya didoakan, gurunya didoakan, ustaz-ustaznya didoakan, ustadahnya didoakan. Apa doanya? Supaya mereka dikasih kesehatan, keikhlasan, ya, kesabaran, subhanallah, ditambah rezekinya, dimudahkan oleh Allah segala urusannya, harus begitu. Ini tentang pendidikan. Jadi hakikat kesuksesan seseorang dalam talabul ilmi manakala dia mampu dengan ilmunya menegakkan daripada menghidupkan daripada Islam. Maka ketika itu tidak ada, maka sudah dipastikan akan sia-sia. Maka seorang thalabul ilmi ini benar-benar harus sungguh-sungguh. Pertama, niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tegaskan kembali yang tadi sudah saya sampaikan, kesolehan orang tua itu berbanding lurus dengan kesolehan anak. Mana dalilnya? Kita sering mendengar kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di situ ada 2 orang anak yatim. Pada saat itu Nabi Musa menemukan dan Nabi Khidir menemukan sebuah rumah yang roboh. Ya. Kalau ayatnya sudah hafal semua ini para santri ya. Kemudian dibangun itu rumah yang roboh. Ternyata rumah itu adalah milik 2 anak yatim. Ketika kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya anak yatim ini adalah keturunan ke-7. Hartanya masih dijaga dengan utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa jawabnya? Wa kana abuhuma shalihan. Ternyata bapak dari kedua orang tersebut, anak yatim tersebut adalah soleh.
Jadi sebenarnya orang tua itu nggak usah mikir terlalu dalam bagaimana masa depan anak kami nanti. Cukup sebenarnya orang tua itu mensolehkan diri, nanti Allah akan jaga keturunannya. Bahkan nggak main-main, nggak hanya anaknya yang pertama, 7 turunannya akan Allah jaga. Masya Allah, ini penting untuk dipahami dan penting juga untuk kita sampaikan bahwa ternyata kesolehan orang tua sangat sekali berbanding lurus dengan keberkahan dan kesolehan daripada anak turunnya. Mohon maaf saya sampaikan, saya pernah mendapati ada salah satu dari keturunan itu orang tuanya suka berzina. Subhanallah, dari sekian turunannya itu ada yang mengikutinya. Itu satu contoh. Maka perlunya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kesalahan yang kita lakukan. Karena mengingat itu akan berefek samping terhadap keturunan kita. Allah tidak memandang status sosial seseorang, jabatan, status sosial kekayaan, enggak. Tapi siapa yang kemudian mau bangkit menyambut maghfirah Allah, dialah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Berapa banyak orang-orang yang di masa lalunya adalah orang-orang yang kemudian terjatuh dalam maksiat, lumpur dosa. Namun kemudian dia menyadari, kemudian bangkit dan beristighfar kepada Allah. Menurut kasat mata orang, wah orang kayak begini mungkin saja akan mati dalam husnul khatimah. Tapi sekali lagi kematian itu adalah hak Allah. Ternyata di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah karena dia termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan Allah ampuni dosa-dosanya sebelum kematian. Dan itu kemurahan Allah yang sangat luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan, yuridullahu ayyatuba alaikum. Allah sangat berkeinginan untuk mengampuni kalian semuanya. Sebagai bentuk betapa maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Allahu Ghafurur Rahim, yang maghfirahnya sangat amat luas dan tak terbatas. Gak cukup dengan kalimat itu, Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan kepada hambaku yang kemudian terjerumus kepada lumpur dosa, yang hari-harinya bikin Allah Subhanahu wa taala marah. Katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun atas semua dosa. Bahkan penguatnya lagi ini subhanallah betapa ghafurnya Allah. Peristiwa tentang Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, itu nyawa sudah ditenggorokan. Semuanya mesti berkesimpulan Fir'aun itu manusia yang paling bejat yang pernah ada di dunia, dan gak ada sebelumnya. Dia Fir'aun luar biasa. Maka jadikan contoh orang yang paling buruk. Tingkatan keburukannya adalah wa ana rabbukumul a'la, aku itu Tuhanmu yang paling tinggi. Itu saja ketika dia mau meninggal dunia, tenggelam di Laut Merah, dia kemudian sadar, ini Fir'aun sadar bahwa selama ini dia salah. Kemudian ada ungkapan bahwa dia ini mulai beriman kepada Tuhannya Bani Israel, beriman kepada Allah. Cuma pada saat itu nyawanya sudah ditenggorokan. Itu malaikat Jibril dalam tafsir Ibnu Katsir, itu betapa bencinya kepada Fir'aun karena takut kata-kata Fir'aun akan diulang-ulang oleh Fir'aun tadi itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Khawatir Allah mengampuninya itu. Sampai malaikat Jibril takut kalau Allah yang mengampuni. Padahal Fir'aun itu manusia yang paling bejat yang pernah ada di dunia. Akhirnya diambil lumpur dan dimasukkan ke dalam mulut Fir'aun. Mati. Masya Allah. Ternyata malaikat juga benci kepada orang-orang yang kemudian durhaka ketika di dunia. Maka antum jangan menyanyiakan kesempatan ini. Ya.
Kemarin dalam khutbah Jumat saya sampaikan, jangan hanya cukup menghafal Quran. Menghafal itu bukan perintah, itu keutamaan dan kemuliaan. Wajibnya adalah apa? Membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya. Karena Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran adalah kalamullah, adalah sebagai hudan, petunjuk. Bagaimana kita akan mengambil petunjuk dari Al-Quran kalau kita tidak paham Al-Quran? Makanya kalau kita jujur itu sebenarnya pondok sekarang itu kalau mau ya 2 pelajaran saja, tahfidz sama bahasa Arab saja. Ya. Kurikulum kita itu kan begini, Pak. Maksudnya bagaimana ini? Kayak piramida gitu. Anak madrasah, SMP, SMA pelajarannya belasan bahkan 20-an pelajaran. SMP demikian, SMA demikian. Nanti kuliah jurusannya cuma 1 pelajaran. Masya Allah. Tapi kalau kita paham bahasa Arab, paham Quran, nanti seluruh cabang-cabang ilmu agama itu semuanya akan dikuasai. Kalau pintar bahasa Arab, tauhid paham, tafsir nanti paham, hadis paham, balaghah, ulumul hadis, ulumul Quran paham. Ikutnya bahasa Arab. Dan itu sebenarnya adalah kewajiban kita. Masya Allah. Nah, mengapa standar kesuksesan itu tadi adalah liyuhyiya bihil Islam, untuk menghidupkan Islam? Karena kalau orang itu istiqomah, sabat di dalam Islamnya, dalam ketauhidannya sampai menjelang akhir hayatnya, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat. So, ini kalau dibaca Masya Allah bikin kita bahagia. Apa janji Allah kepada orang-orang yang istiqomah di dalam thalabul ilmi, kemudian dia mengamalkan ilmunya, mendakwakan ilmunya untuk menghidupkan Islam ini, kemudian dia sabar, tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwanya kepada Allah? Apa janji Allah? Qala ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah. Subhanallah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Maka ini sebenarnya tugas orang tua. Meskipun kita bisa menyekolahkan anak kita sampai tingkatan S2, bahkan sampai S3 doktor, sampai profesor, kalau nggak paham tauhid, ini masih bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Ya, masih bertanggung jawab. Karena wajibnya itu adalah tadi, anak harus dipahamkan siapa itu Allah, siapa nabinya, dan Islam itu apa. Kemudian dia terbelalak, kaget, karena selama ini dia menyanyiakan hidupnya. Subhanallah, habis umurnya, waktunya, hartanya, anaknya untuk sekedar untuk meraih dunia. Dia baru terkaget-kaget ketika sakaratul maut. Akhirnya apa? Dia berteriak kepada Allah, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau mundur barang sejenak kematianku ya Allah, fa'asaddaqah, aku akan bersedekah. Nah ini penting. Kenapa yang disebut fa'asaddaqah? Saya akan bersedekah. Karena sedekah itu penting. Sedekah itu adalah perkara yang sangat penting. Bahkan dalam Al-Quran perintah Allah, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hampir semua ayat itu yang dahulu adalah bi amwalikum wa anfusikum, kecuali dalam surat Taubah saja. Bi anfusikum wa amwalikum. Itu karena begitu pentingnya amwal sebagai pundi-pundi pendukung dalam dakwah Islam. Maka jangan sampai nggak berperan. Ini para wali santri, masya Allah ya, berperan. Saya juga harus berperan untuk kemudian ikut andil dalam dakwah ini. Jadi jangan biarkan ketua yayasannya yang pagi siang malam berpikir tentang keberadaan ma'had, tapi wali santri juga bersyukur. Abu Hanifah pernah mengatakan, saya pernah memberikan ustadz guru yang mengajari aku surat Al-Fatihah senilai 40 apa 400 dirham gitu ya. Satu surat Al-Fatihah coba. Masya Allah. Subhanallah. Ya.
Ibnu Katsir ini saya bilang tempat yang luar biasa. Ya. Luar biasa. Pondok gratis tapi rasa kayak internasional saja ini tempatnya, makan minumnya subhanallah. Kemudian pembelajarannya luar biasa. Maka bersyukur kepada Allah. Kembali kepada tadi yang saya katakan, jangan sampai seperti yang kedua tadi, terbelalak, terkaget-kaget ketika sakaratul maut, dia kemudian masih banyak perkara yang dia belum selesaikan, sementara karena dia habiskan waktunya untuk kepentingan yang tidak berguna. Dia minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Saya akan bersedekah ya Allah, saya akan berinfak ya Allah, dan saya akan menjadi orang yang paling soleh. Bila perlu orang yang paling soleh yang pernah ada di dunia. Sayang, kematian itu tidak bisa diundur dan diajukan kalau sudah tiba waktunya. Allah kemudian menjawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda ketika ajal sudah datang. Dan Allah Maha mengetahui apa yang engkau perbuat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui, bahwa ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Kesempatan yang sangat luar biasa, dan kita berharap ke depan kalau ada pengajian wali santri, kita berharap semuanya bisa hadir, karena ini adalah panggilan yang sangat mulia, yang mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga saya sampaikan kepada wali santri, mohon maaf para wali santri, bahwa keberkahan anak kita juga itu perlu adanya akhlak kepada orang yang telah mengajari anak kita. Maka dalam kitab tentang adab fi thalabil ilmi itu disebutkan adalah tauqirul ulama, memuliakan ulama. Kita menyerahkan kepada ustadz-ustadz di Ibnu Katsir. Ini kita sampaikan karena saya juga pendidik di Ma'had di Lamongan. Betapa tidak mudahnya untuk membina, mendidik para santri. Maka tentu apa yang saya sampaikan ini, saya pikir sama juga mungkin yang dirasakan dengan para asatidz di Ibnu Katsir. Ketika kita sudah menyerahkan anak-anak kita untuk dididik dengan baik, maka hendaknya kita husnudzon kepada yayasan, kepada para asatidz di tempat ini dengan mendahulukan akhlak. Jangan sampai anak-anak kita diambil, dibawa pulang tanpa izin, ya, asatidnya, pengasuhnya, jangan sampai. Itu adab. Kalau memang pengasuhnya menyarankan, oh dia lebih baik mungkin tetap di sini karena mungkin alasannya mungkin hanya sebatas pertimbangannya itu mungkin lebih baik di sini, sudahlah kita ikhlaskan. Dan insya Allah pertimbangan yang dibuat pun insya Allah baik. Meskipun kita juga punya hak karena itu adalah anak-anak kita. Tapi minbar tauqirul ulama, memuliakan ulama tadi diantaranya adalah kita berbuat ihsan kepada, tidak hanya membantu memfikirkan persoalan-persoalan di dalam masalah kebutuhan saja, tetapi dalam praktek-praktek akhlak semacam ini juga perlu. Ini kita sampaikan karena itu bagian daripada juga cara untuk mencapai sebuah kesuksesan di dalam thalabul ilmi. Ternyata orang sukses itu tidak hanya cukup, oh saya sudah menghafal 30 juz, anak saya sudah hafal 30 juz. Namun subhanallah, gak dilandasi dengan akhlak, maka kita khawatir kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'an. Berapa banyak orang yang menghafalkan Quran, membaca Al-Quran dengan bacaan yang sangat bagus, indah, tapi justru Al-Quran kelak pada saat yaumul qiyamah yang mestinya menjadi benteng bagi orang tersebut, justru menjadi hujah bagi Allah untuk menghukum dirinya, berbalik menjadi laknat bagi dirinya. Wa iyadu billah. Ta'udzubillah min dzalik. Ini diperhatikan benar, karena itu bagian daripada akhlak.
insya Allah komunikasi yang baik antara orang tua dengan para asatid akan menimbulkan satu rahmah yang besar. Karena itu adalah akhlak. Makanya Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kaifa akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dijawab, akhlaqul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya penerapan akhlaknya adalah dengan Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kita ingin menegaskan bahwasanya pendidikan itu tidak hanya sekedar kita kemudian mengantarkan anak-anak kita menyerahkan, akan tetapi adanya tadi kerjasama yang bagus di antara 3 pilar yang sudah saya sebutkan. Saya ulang kembali supaya menjadi paham, adalah orang tua, anak, dan para asatid ini semuanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mencukupkan anak-anak kita untuk kemudian belajar, tetapi juga kesolehan orang tua akan menjadi perkara yang besar, bahkan berbanding lurus dengan keberhasilan anak-anak kita ketika mereka belajar thalabul ilmu. Termasuk akhlak kita yang baik kepada para asatid itu juga adalah perkara yang penting. Karena ketika para asatid ini kemudian subhanallah ya merasa tidak nyaman, bisa jadi keberkahan kurang. Saya ada satu kisah. Ini kisah bukan kisah zaman tabi'in, bukan. Ini kisah adalah kisah kakak kelas orang tua saya. Dulu dia punya kakak kelas itu orangnya subhanallah cerdas. Bahkan diakui semua para asatid itu dia adalah termasuk santri siswa yang sangat cerdas. Bahkan rankingnya sama. Suatu ketika dia mendapati akhlak yang kurang baik kepada gurunya. Saking puncak ketidakbaikan akhlak tersebut, si guru tadi mengatakan, "Wahai anakku, engkau adalah anak yang sangat cerdas. Betapa mudahnya ilmu masuk ke dalam dirimu, dan engkau pun dikenal di sekolahmu, bahkan gurumu, engkau adalah anak yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Tapi sayang, ilmu tidak bermanfaat." Subhanallah, hanya kata-kata itu saja semua teman-temannya menjadi ulama, menjadi orang alim, menjadi orang soleh, dia menjadi dukun. Masya Allah. Dan saya ketemu langsung gitu dengan yang disebut tadi itu, diceritakan bapak saya ketemu langsung dengan orangnya. Bahkan saya sempat mau diajari ilmu sihir. Kalimat-kalimat sihir Islam hadis itu hafal begitu dahsyatnya. Tapi dia ma'ruf sebagai seorang dukun. Masya Allah. Jadi bukan sekedar cerdas secara akademik, secara ilmiah, akhlak juga penting. Akhlak seorang santri kepada ustadznya, akhlak kepada orang tuanya juga demikian, berakhlak kepada para asatidnya. Itu penting sekali. Kenapa? Karena Allah begitu memuliakan orang yang memiliki ilmu. Bahkan dikatakan, "Innama yakhshallahu min ibadihi ulama." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ulama warasatul anbiya." Bahkan Ibnu Qayyim tadi juga mengatakan, "Derajatuhu ba'da nubuwah." Derajatnya orang yang berilmu saleh itu adalah setelah kenabian. Maka ini harus bersinergi satu dengan lainnya yang dipahami. Termasuk benar-benar mengutamakan pondok, misalnya mengundang, kan cuma berapa bulan sekali, 6 bulan sekali mungkin, atau 2 bulan sekali. Itu kan menurut kita udah lama. Kan pendidikan tanggung jawab kita sebagai orang tua mestinya setiap hari kita kemudian bertanya kepada kondisi anak kita. Kadang-kadang diundang 6 bulan sekali aja nggak datang. Masya Allah. Kadang-kadang sampai ada 3 tahun. Saya pernah punya santri 3 tahun itu sekalipun nggak pernah orang tuanya datang. Tahun-tahun datang minta fotokopi ijazah. Masya Allah. Canggih. Ini hal-hal yang sederhana sebenarnya, tapi ternyata itu berpotensi dan berpengaruh benar terhadap
kesuksesan anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh dan bermanfaatnya ilmu yang dipelajarinya. Maka akhlak ini bukan perkara yang remeh, perkara yang penting. Bahkan Rasulullah mengatakan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah dan aku untuk menyempurnakan akhlak. Itu hak, itu penting. Maka ya, maksud saya adalah harus ihsan kepada para asatid, ihsan kepada mudir, dan ihsan kepada yayasan. Ini bukan sesuatu yang diminta, tidak, tapi itulah bentuk terima kasih kita kepada mereka yang telah mendidik anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Saya kira cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan pertemuan ini juga tidak mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap bahwa pertemuan semacam ini besoknya bisa lebih banyak, lebih antusias, karena ini adalah subhanallah acara yang sangat mulia, acara yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ini adalah majelis ilmu, dan tegaknya ibadah itu tidak akan baik melainkan harus ditopang dengan ilmu yang benar. Dan inilah salah satu kesempatan kita untuk memperkuat ilmu kita, iman kita. Dengan demikian kita bisa beribadah dengan baik dan benar, dan pada akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ketika kita kembali insyaallah Allah tempatkan tempat yang luar biasa. Ya. Cukup, mungkin ini saja yang perlu kita sampaikan. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.